Oke, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan, sehingga kita boleh lagi sama-sama datang menghampiri hadirat Tuhan, untuk boleh sama-sama datang bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, belajar firman Tuhan, dan kita boleh terus sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari kita doa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu, bersyukur buat kemurahanmu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti itu. Kami mau terus tinggal di dalam kasih-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Kami mau terus menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Karena sungguh hanya dekat Engkau kami tenang, hanya di dalam Engkau kami aman. Sebab itu, biarlah di sepanjang umur hidup kami terus ada di dalam Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
hanya dekat Engkau kami tenang, sebab hanya di dalam-Mu kami aman. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu di dalam kami selamanya. Sehingga kami tinggal tenang di dalam-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak diagungkan selamanya.
hanya kepadamu lah hati kami percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang menyertai kami, Kau yang melindungi kami, Kau yang melingkupi kami, Kau yang menjagai kami selamanya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah membiarkan kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman, kami tenang. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhan. Hanya di dalam-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Yesus. Kami aman di dalam-Mu. Sebab Engkau Allah yang berkuasa di bumi di surga. Kau yang berkuasa lakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah Kau satu-satunya. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji, Engkau yang selalu ada bagi kami. Bahkan di tengah badai sekalipun. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Haleluya, haleluya, haleluya.
Sekali katakan, lingkupiku Tuhan. Lingkupiku, amin. Dengan sayapmu yang naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terasa Allahku di saat badai, di saat badai bergelora, ya ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku terasa Allahku, ku terasa Allahku, ku terasa Kami tenang sebab Engkau Allah kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang kami kenal dan kami percayai tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Tapi kami mengenal Engkau sebagai Allah yang begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau berikan nyawamu bagi kami. Maka perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagimu untuk Kau kerjakan bagi kami. Sebab itu kami mau tetap tinggal tenang di dalam segala keadaan yang sedang kami alami hari ini. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau menolong kami. Engkau melindungi kami. Engkau menjagai kami. Engkau memelihara kami. Engkau memberkati kami. Sebab itu kami mau terus bersyukur dalam segala keadaan. Kami mau bersukacita senantiasa di dalam Engkau, dalam keadaan apapun. Karena kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi kami. Untuk kami dapat melihat dan menikmati dan mengalami lagi kebaikan-kebaikan di sepanjang umur hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami boleh terus tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami. Sebab sungguh itulah yang membuat kami tenang dan bersukacita di sepanjang umur hidup kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Hati kami limpah dengan pujian syukur kepadamu. Penuh dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang daripadamu. Kami boleh memuji, menyembah-Mu. Pagi hari ini kami mau belajar lagi firman-Mu. Untuk kami lebih mengenal Engkau lagi secara pribadi.
Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Hengki. Oke, terima kasih berpagi hari ini. Semua kita dalam keadaan baik. Pagi hari ini firman Tuhan kita yaitu di Yohanes 18 ayat 1 sampai 11 saya bacakan. Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan pasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuhlah ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang akan kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedang itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Jadi pagi hari ini, sebelum Yesus ke taman, Yesus di Yohanes 16 ayat 20 atau 21 sudah menjelaskan kepada kita atau kepada murid-muridnya kalau dia akan pergi dan juga dia itu akan menanggung setiap penderitaan seperti diumpamakan kemarin yang seperti Ko Ahai menceritakan tentang bagaimana seorang istri yang akan mengandung, setelah ia melahirkan maka ia akan mengalami sukacita, dan juga diumpamakan sebagai seorang yang sangat sedih, tetapi setelah itu ia akan mengalami hal yang sangat sukacita, sangat gembira. Itulah yang akan Yesus lakukan buat setiap kita, yaitu di mana Tuhan Yesus yang kita tahu kalau akan disalibkan, bahkan akan menanggung setiap dosa-dosa kita. Itu suatu hal yang kita tahu adalah hal yang sangat tidak enak, tetapi hal yang akan kita dapatkan yaitu penembusan atas setiap dosa-dosa kita. Jadi pagi hari ini di samping kita melihat Yesus ditangkap, ada karakter Yudas yang saya lihat, yaitu Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus yang dengan keinginan dunianya yaitu 30 perak
yang dia kehendaki gitu untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Lalu Yudas ini sebenarnya bisa berhak juga untuk memutuskan tidak melakukan atau mau melakukan gitu loh. Itu tergantung keputusan dari Yudas. Karena Tuhan juga sampai akhirnya juga masih juga memberi kesempatan kepada Yudas kalau Yudas mau melakukan menyerahkan Tuhan Yesus atau mau bertobat untuk tidak menyerahkan Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus bisa memakai siapapun juga selain Yudas. Bukan Yudas ditentukan untuk yang menyerahkan Tuhan Yesus, tapi balik-balik setiap kita tuh punya pilihan gitu loh. Makanya kita tuh harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jangan sampai kadang-kadang kita punya keinginan duniawi muncul, bahkan kita tuh menyerahkan Tuhan, kita meninggalkan Tuhan gitu loh, mungkin demi harta, demi kesuksesan, atau demi nama baik yang lain gitu loh. Jadi di pagi hari ini, kalau kita melihat dari karakter seorang Yudas nih, dia tahu Tuhan Yesus, tapi dia tidak mengenal terlalu dalam gitu loh. Jadi dan juga setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, mungkin dia cuma dengar, tetapi tidak direnungkannya gitu loh. Jadi dia cuma ya masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri gitu loh. Jadi dia adalah salah satu murid yang bisa saya katakan tuh tidak taat gitu loh. Ya. Yaitu di sini pagi hari ini juga saya mendapatkan di mana karakter Tuhan Yesus yang penuh tanggung jawab, yang di mana orang-orang imam-imam dan orang-orang Farisi ini mengatakan, siapakah yang kamu cari? Dan Tuhan Yesus mengatakan, yang mereka mencari yaitu Yesus dari Nazaret. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah dia. Nah, jadi di pagi hari ini yang saya dapatkan itu karakter Tuhan Yesus yang penuh tanggung jawab, yaitu apapun keadaan yang terjadi gitu loh, dia kan tetap mau memikul setiap keadaan yang tidak enak gitu. Karena kita tahu sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus juga tahu kalau nanti dia akan diserahkan, bahkan dia akan mengalami suatu penyiksaan yang sangat berat, bahkan mati di atas kayu salib. Saya percaya Tuhan tahu, dan juga kita tahu semua kalau Tuhan itu adalah seutuhnya manusia dan juga seutuhnya Tuhan gitu loh. Jadi rasa takut, rasa khawatir itu ada juga dalam kehidupannya, tapi dia mau memikul semuanya. Jadi karakternya Tuhan Yesus yang saya ambil di pagi hari ini yaitu seperti saya dapat di camp pria, tanggung jawab berhenti di sini gitu loh. Jadi Tuhan Yesus mau memikul setiap tanggung jawab apapun yang terjadi, apapun keadaan yang terjadi, dia tetap mau bertanggung jawab. Itulah karakter Tuhan Yesus yang wajib kepada setiap kita pria-pria untuk memikul tanggung jawab berhenti di sini. Saya contohkan ya. Sebenarnya kenapa saya bilang pria-pria? Karena pria-pria ini pada umumnya nih kurang bertanggung jawab ya terhadap keluarga. Contohnya gini. Saya sebelum saya ikut camp pria sejati, segala sesuatu tuh dari hal yang kecil sampai hal yang besar, bahkan saya harus menyuruh istri saya yang ambil keputusan, ambil tanggung jawab. Malah kalau ada hal-hal yang besar terjadi, saya malah lari dari kenyataan. Saya mungkin pergi minum-minum, pergi merokok, atau pergi kemana, pokoknya menghilang dari apapun keadaan yang saat itu menuntut saya harus berbuat segala sesuatu yang lebih baik gitu loh.
Jadi setelah saya ikut camp, saya tahu kalau saya seorang pria atau seorang imam ya harus memiliki tanggung jawab, yaitu di situ ada 4 tanggung jawab ya sebagai seorang pria, yaitu tanggung jawab atas dosanya sendiri, yaitu pria harus bertanggung jawab atas setiap dosa-dosa yang telah dialami atau setiap kelakuan atau setiap apapun yang dilakukannya. Contohnya seperti saya dulu kan banyak melakukan hal-hal yang salah, bahkan meninggalkan banyak utang gitu loh. Tapi ya saya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan sedikit-sedikit satu-satu selesai gitu loh. Itulah tanggung jawab atas dosanya sendiri. Kedua yaitu tanggung jawab seorang imam, di mana saya seorang pria atau kepala rumah tangga yang harus berdoa, melayani, dan mendengarkan keluarga saya. Karena kalau tanggung jawab saya sebagai seorang imam, saya harus menjagai keluarga saya gitu loh. Untuk apapun membawa mereka ke hadapan Tuhan. Yaitu yang ketiga, tanggung jawab seorang nabi. Saya harus mengajarkan firman dan prinsip-prinsip kebenaran, dan jadilah nabi buat keluarga saya. Itu adalah tanggung jawab seorang nabi. Yang keempat, tanggung jawab seorang raja atau pemimpin, yaitu melindungi, memberikan rasa aman, menyediakan kebutuhan, dan mengambil keputusan. Itulah tanggung jawab seorang pria yang berhenti di sini. Maksudnya tanggung jawab itu berhenti di saya, bukan Tuhan pakailah saya, tapi utuslah dia yang pergi gitu loh. Nah, itu yang dari saya. Oke, terima kasih. Sekian, terima kasih. Saya serahkan ke Pak Heri. Oke, terima kasih Heng. Pagi hari ini kita sudah dengar sharing firman Tuhan. Saya konform dengan apa yang Hengki sampaikan pagi hari ini. Yang pertama tadi bicara tentang Yudas, hidup itu memang sebuah keputusan. Nah, berkali-kali saya katakan bahwa hidup ini adalah rangkaian dari setiap keputusan-keputusan yang harus kita buat. Bahkan saya percaya sampai detik terakhir di Taman Getsemani ini, waktu Yesus mau ditangkap, masih ada waktu dan kesempatan bagi Yudas untuk dia bertobat. Kalaupun akhirnya dia mencium Yesus, itu bukan ciuman pertobatan, tapi itu ciuman sebagai tanda yang sudah diberikan kepada para prajurit bahwa orang yang dia cium itulah Yesus. Bahkan sebelum dia menggantung dirinya, dia masih punya kesempatan untuk bertobat. Artinya seperti ini Bapak Ibu, Yudas tidak pernah ditentukan nasibnya oleh Tuhan, bahwa dia yang akan menyerahkan Yesus. Sehingga dia memang lahir ke dalam dunia dan mati masuk neraka. Enggak, Tuhan tidak pernah menetapkan seseorang seperti itu. Bahkan sekali lagi saya katakan, bahkan sampai detik terakhir sebelum dia menggantung diri pun, ada kesempatan untuk dia bertobat. Nah, kalaupun saat itu dia bertobat, dia akhirnya percaya, dan tentu dia tetap selamat, walaupun Yesus akan tetap naik ke kayu salib. Jadi sekali lagi hal yang pertama yang kita tahu pagi hari ini, bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan yang harus kita pakai. Oleh sebab itu, biarlah setiap keputusan yang kita buat, itu adalah keputusan-keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena setiap keputusan yang kita buat, itu pasti ada akibatnya. Dan sekali lagi ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka akibatnya itu adalah damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman selama-lamanya. Jadi saya berdoa, mendorong untuk setiap kita mengambil keputusan setiap saat dalam hidup kita, itu apa kata firman Tuhan. Belajar dari Yudas, dia tetap mengambil keputusan yang salah, dan
akibatnya yang dia tanggung. Nah, yang kedua, seperti apa yang Hengki katakan, kita belajar dari Yesus, karena seperti statement di camp pria, kesempurnaan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus itu adalah hal yang sama. Tentu keserupaan kita sebagai orang percaya dengan Kristus itu juga adalah hal yang sama dengan kesempurnaan Kristus. Nah, hari ini kita belajar dari Yesus sebagai pribadi yang bertanggung jawab, berani menghadapi masalah. Jadilah pribadi yang jangan selalu lari dari masalah, menghindar dari masalah. Terus yang kedua di sini katakan Yesus berani ambil tanggung jawab itu, dan tanggung jawab itu berhenti di dirinya. Sehingga tadi ada ayat yang ke-8 dikatakan gini, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi, itu murid-muridnya. Yesus tidak mau melibatkan orang lain, apalagi menyalahkan orang lain di dalam situasi yang dia hadapi. Jadi seperti yang Hengki tadi katakan, ya kalau tadi Hengki sampaikan khusus sebagai pria, bahwa ada 4 tanggung jawab pria, yaitu berani mengakui kesalahan, berani mengakui dosanya. Karena memang pada dasarnya pria dan pada umumnya juga manusia sih ego. Bahkan ada undang-undang tak tertulis yang sudah beredar luas di masyarakat. Pria, pasal 1 ayat 1 itu tidak pernah salah. Pasal 1 ayat 2-nya, kalau pria salah maka berlakulah ayat yang pertama. Nah, tapi kita belajar dari Yesus, walaupun dia nggak salah, diperhadapkan dengan dipersalahkan, dia berani mengambil tanggung jawab itu. Dan dia tidak mau melibatkan orang lain, apalagi menyalahkan orang lain. Nah, terus seperti Hengki tadi, tanggung jawab sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Tapi poin penting yang Tuhan mau ingatkan kepada kita, yang pertama, buatlah setiap keputusan dalam hidup kita itu keputusan yang benar, yang berdasarkan firman Tuhan. Yang kedua, jadilah pribadi yang berani dan bertanggung jawab menghadapi situasi apapun dalam hidup ini. Jangan lari dari kenyataan, jangan lari dari masalah. Seperti Yunus, dan seperti Elia. Karena ketika kita lari dari masalah, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah satu masalah baru dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hadapi apapun yang sedang kita alami hari ini. Apalagi kita bersyukur, kita punya Allah Immanuel yang berjanji menyertai kita. Dan firman Tuhan katakan bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan segala perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan itu artinya kita menjalani hidup kita, bahkan menghadapi masalah-masalah kita dengan caranya Tuhan. Jadi bersama dengan Tuhan itu artinya kita ngikutin caranya Tuhan. Bukan Tuhan yang bersama kita. Jelas katakan ayat firman Tuhan, bersama dengan Tuhan. Artinya kita yang bersama dengan Tuhan. Tuhan yang memimpin. Tuhan yang menuntun. Dan kita yang ikut bersama dengan Tuhan. Tapi seringkali ada begitu banyak orang-orang yang Tuhan bersama dia. Sama, kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah Yesus dan murid-murid menyeberang ke Gerasa. Di ayat pertama dari perikop itu jelas, maka di situ katakan, maka murid-murid mengajak Yesus. Nah, bukan Yesus yang mengajak kali itu. Murid-murid yang mengajak. Dan akhirnya ketika mereka menghadapi badai, ya mereka menyelesaikan dengan cara mereka. Sampai akhirnya mentok, hampir tenggelam, mereka baru marah-marah, panik, dan mereka baru bangunkan Yesus dengan marah tentunya. Karena kalimat mereka katakan, engkau nggak peduli kalau kita binasa. Nah, pertanyaannya, bahan renungan kita hari ini adalah, apakah kita yang bersama Yesus, ikut Yesus,
Atau selama ini kita yang suruh Yesus ikut kita. Sehingga akhirnya kita sering marah-marah sendiri, panik sendiri. Karena kita pikir kita menghadapi, iya sih kita hadapi masalah kita. Tapi bukan bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan bersama dengan kita. Artinya Tuhan yang harus ikut kita. Jadi pagi hari ini ya kita bersyukur, kita diingatkan oleh firman Tuhan. Sekali lagi, yang pertama buatlah keputusan yang benar sesuai apa kata firman Tuhan. Yang kedua, hadapi semua masalah kita, jangan melibatkan apalagi menyalahkan orang lain. Terus hadapinya bersama dengan Tuhan. Artinya ikutin cara-caranya Tuhan. Maka saya percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar, di dalam Tuhan selalu ada solusi. Soal cepat atau lambat itu hanya sebuah proses untuk hati kita. Semakin cepat hati kita diproses dan bertobat, maka semakin cepatlah masalah itu selesai. Masalah itu selesai dalam artian sudut pandang kita. Mungkin fisiknya masalah itu belum selesai. Tapi ketika kita bisa memandang dengan sudut pandang Tuhan, masa berkali-kali seperti saya katakan, masa kita kalah dengan pegadaian yang punya slogan, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Di dalam Tuhan, bagi kami masalah itu bukan masalah. Makanya berkali-kali saya juga sudah sampaikan dalam kamus hidup kami, kata masalah itu sudah dihapus, sudah dibuang Bapak Ibu. Nggak ada masalah dalam hidup kami. Yang ada itu hanyalah situasi yang Tuhan izinkan kami alami, supaya kami melihat lagi, supaya kami mengalami lagi kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Sehingga kami selalu bersyukur dalam segala keadaan. Contoh-contoh yang selalu saya katakan, apakah sakit itu masalah? Bukan. Makanya dalam keadaan sakit kami tetap bisa bersyukur, karena ketika kami sakitlah kami akan mengalami kuasa kesembuhan. Ketika kami dalam tanda kutip kekurangan secara keuangan, apakah itu membuat kami bersungut-sungut? Enggak. Kami akan terus bersyukur karena itu artinya kami akan melihat dan mengalami bagaimana Tuhan itu menyatakan pemeliharaannya bagi kami, memberkati kami, mencukupkan semua keperluan kami. Ngadepin situasi apapun. Sekali lagi, itu hanyalah sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tetap sama. Dia tetap berkuasa dalam hidup kami. Dan saya berdoa, saya berharap sebuah paradigma yang benar ini juga menjadi paradigma bagi setiap kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata firman Tuhan. Ketika kita memandang sebuah situasi, itu bukan sebagai masalah yang akan membuat kita terintimidasi, yang akan membuat kita stres, yang akan membuat kita depresi. Tapi kita memandang situasi itu hanya sebuah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya bagi kita. Kita akan tetap bersuka cita, Bapak Ibu. Kita akan tetap bersyukur dalam segala keadaan. Gimana nggak bersyukur? Wong kita akan mengalami kuasa Tuhan. Makanya ada satu hamba Tuhan yang punya cerita seperti ini. Ketika ada orang yang mengalami sakit, dia kasih selamat. Wow, selamat ya. Anda adalah kandidat yang akan mengalami kuasa Tuhan. Bayangin kalau Bapak Ibu sedang sakit, parah, gitu ya, terus dikasih selamat, ya itu. Marah nggak Bapak Ibu? Selamat, Anda adalah kandidat yang akan mengalami kuasa kesembuhan. Loh, harusnya kan memang senang bersuka cita, kita diberi selamat Bapak Ibu. Tapi berapa banyak orang, bahkan orang Kristen, nggak siap. Bahkan bisa tersinggung kalau dikasih ucapan seperti itu. Padahal yang benar itu. Nah, tapi saya percaya ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, sekali lagi, artinya kita ikutin cara Tuhan, ya kita akan mempunyai sudut pandang seperti Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Jadi sekali lagi terima kasih buat sharing firman dari Hengki. Biarlah itu menjadi bahan perenungan kita paham, kita mengerti, sehingga kita percaya, dan itu menjadi praktek hidup kita hari-hari. Yaitu membuat keputusan yang benar sesuai firman,
berani menghadapi semua situasi yang Tuhan izinkan, dan tidak menyalahkan orang lain. Oke, Tuhan memberkati. Serahkan kembali kepada Hengki. Kalau tidak ada lagi yang mau menambahkan segala sesuatu, masih kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan, Jejajia. Ya. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk pagi ini. Tuhan yang membangunkan kami untuk boleh berkumpul bersama-sama, memuji Tuhan. Boleh juga bersama-sama mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan pada pagi ini bagi kami. Tuhan, teruslah Roh Kudus yang bekerja, yang memperbaharui iman kami. Boleh menolong kami ya Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga kami mampu melakukan satu persatu yang apa yang Tuhan mau kami kerjakan pada hari ini. Jikalau kami menemukan hal-hal yang sulit yang kami bahkan kami tidak mampu lakukan, berikan kami kekuatan sehingga kami mampu. Tuhan, kami berdoa pagi ini, terus berdoa untuk Ibu Teti. Terus Tuhan, Engkau yang memperhatikan dia, Engkau yang menolong dia, Engkau yang menjadi Allah yang pelindung dia ya Tuhan. Engkau yang memberi dia penghiburan dan kekuatan di saat dia lemah tubuh. Tetapi kami terus dan percaya akan kuasa Engkau ya Tuhan. Kami terus berharap Tuhanlah yang menolong dan memberikan dia sehat adanya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkanlah Ibu Teti. Tuhan, kami saat ini juga berdoa ya Tuhan untuk jantung pala. Kami bersyukur tak habis-habisnya melihat kebaikan Tuhan. Akan doa kami bersama-sama dan kami mengasihi dia juga ya Tuhan, mengasihi Lala. Kami terus beriman kepada Tuhan saja. Pakailah ya Tuhan untuk dokter yang boleh juga memperhatikan bagian-bagian yang penting yang harus diselesaikan untuk jantung Lala dan memberikan obat yang tepat. Dan juga Engkau memakai semuanya itu dan Engkau kuduskan ya Tuhan. Sehingga apa yang diminum oleh Lala boleh menolong jantung Lala. Kami percaya Tuhan yang akan memakai semua yang ada sekarang. Saat ini dia di Jakarta dan mereka akan terus melakukan pengobatan. Kami percaya semuanya itu yang mereka lalui adalah jalan yang Tuhan juga sudah berikan kepada mereka yang terbaik. Berikan kekuatan kepada orang tuanya, berikan damai sejahtera, berikan percaya dan tidak ragu kepada penyertaan Tuhan atas Lala. Iman kedua orang tuanya yang teguh dan tidak goyah kepada Engkau Tuhan, yang selalu hanya berseru-seru kepada Tuhan dan selalu memuji-muji pada Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu yang telah terjadi kepada Lala. Terima kasih Tuhan, iman yang Tuhan berikan kepada mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Merianti. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Merianti, ada 4 kakak yang terpapar COVID. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan, mengembalikan kesehatan mereka kembali. Terpujilah kan Engkau. Tuhan, kami juga berdoa, kami melihat sendiri ya Tuhan sekarang, hal yang kami tidak inginkan, peperangan yang terjadi Rusia dan Ukraina. Kami di sini tidak tahu apa-apa. Tapi itu menggetarkan hati kami ya Tuhan. Bukan kami saja, kami percaya seluruh dunia ini saat ini melihat dan menangisi. Dan kami sedih apa yang sedang terjadi. Bekerjalah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Atas dunia ini ya Tuhan. Atas bangsa-bangsa ya Tuhan. Atas negara yang saat ini yang bertikai dan berperang ya Tuhan. Kami berdoa. Tuhan, Engkau yang memberikanlah damai. Engkau yang memberikan kepada pemimpin-pemimpin bangsa ini ya Tuhan. Untuk menjalani apa yang Tuhan mau juga. Untuk tidak mempertahankan kekerasan hati. Tuhan, kami berdoa saat ini mereka yang dalam keadaan yang menderita karena peperangan ini, yang mereka penuh ketakutan. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan. Khususnya bangsa Ukraina yang di sana banyak sekali anak-anak Tuhan
yang kami tahu di dalam ketakutan mereka, di saat mereka takut, tetaplah hati mereka teguh dan percaya dan memegang Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang di sana. Kami menyerahkan mereka di dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Tuhan. Kami hanya meminta, berilah damai bagi dunia ini. Tetapi apa yang terjadi jika ini adalah kehendak Tuhan yang harus terjadi bagi dunia ini yang semakin rusak. Tuhan, Kau memberikan kekuatan kepada seluruh anak-anak Tuhan, agar kami terus bersandar kepada Tuhan pada hari-hari yang jahat ini Tuhan. Agar kami terus boleh berdoa dan terus beriman kepada Tuhan. Dan terus meminta kepada Tuhan yang melindungi setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bangsa kami juga, bangsa Indonesia. Jauhkan kami Tuhan daripada yang jahat. Berikanlah hati pemimpin kami juga, yang juga memutuskan banyak keputusan-keputusan penting di pada hari-hari untuk menghadapi sakit penyakit, menghadapi juga untuk urusan bilateral, menghadapi bangsa tempat yang lain, membela negara-negara yang mana. Berikan kepada pemimpin kami bijaksana hati untuk melakukan keputusan-keputusan yang baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan bangsa kami di dalam tangan Tuhan. Tuhan, sekali lagi Engkau memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Engkau memberkati keluarga mereka. Engkau memberkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Dr. Mirianti boleh tutup dalam doa Ibu. Kembali kami bersyukur karena Engkaulah Bapa yang memelihara hidup kami dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu merajai hidup kami, dan kami Engkau beri kekuatan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, kiranya berkat Allah Bapa dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kami yang manis dengan Roh Kudus, tetap ada dalam hidup kami, merajai hidup kami, memimpin hidup kami. Saat ini, dalam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, kami terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.